Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Di video kali ini kita akan membahas tentang ilmu tauhid, tentang rububiyah dan uluhiyah. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, share ke teman-teman Anda, bagikan ke saudara Anda, ke kerabat Anda, teman Anda, orang terdekat Anda, agar video ini membawa manfaat buat orang banyak. Jangan lupa di share ya. Perlu kita jelaskan bahwa ilmu tauhid itu dalam gaya amaliyahnya terbagi atas 4 bagian. Pertama, tauhid ilmiah. Kedua, tauhid amaliyah, amalan. Ketiga, tauhid rububiyah. Keempat, tauhid uluhiyah. Adapun yang kita uraikan di sini ialah tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Allah Ta'ala mustahil tiada. Wajib Allah Ta'ala ada. Maujud. Ada Allah Ta'ala mustahil tiada, wajib Allah Ta'ala ada. Tandanya Allah Ta'ala ada, baharu alam semesta sekalian alam ini. Apakah artinya baharu dan apakah artinya alam? Adapun arti baharu adalah tiada nama atau berubah-ubah. Penjelasannya tiada semesta dengan tiada semata-mata dengan lidah, tiada sama hidung dengan telinga, tiada sama tangan dengan kaki dan sebagainya. Adapun arti alam adalah alamat, dan arti alamat adalah tanda, dan arti tanda menunjukkan sifat-sifatnya. Oleh sebab itu sifat mata adalah melihat, sifat lidah adalah berkata-kata, sifat telinga adalah mendengar, dan sebagainya. Adapun arti alam dalam kedudukan umum tiada adalah berarti selain daripada Allah Ta'ala dalam alam jagat raya ini adalah disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semesta sekalian, alam semesta ini hendaklah engkau pandang nyata Allah Ta'ala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala juga yang telah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan barang antara keduanya. Ialah antara manusia dengan Tuhan, antara hamba dengan Allah Ta'ala. Misal diri kita ini adalah yang kuasa, dan kita bisakah berjalan sendiri kalau tidak ada dirinya? Apakah antara itu ialah kuasa atau kudrat Allah Ta'ala? Maka jelaslah bahwa sifat yang ada pada kita itu adalah sebagai amanah. Qadirun, yang kuasa. Yang mengamanahkan itu pada qadirun adalah sifat Allah Ta'ala yang bernama kudrat. Kedua, tadi yang pertama pembahasan tentang wujud ya. Ini yang kedua, kidam. Artinya sedia Allah Ta'ala mustahil ia tiada sedia, wajib Allah Ta'ala sedia. Tandanya Allah Ta'ala sedia baharu alam. Apakah arti baharu alam itu sama hal kata
dengannya pada tersebut di atas tadi. Dalilnya firman Allah Ta'ala jua yang awal tiada berpemulaan dan Allah Ta'ala jua yang akhir tiada berkesudahan. Apakah arti awal batin dan akhir batin? Adapun arti batin itu yaitu ilmu, dan arti ilmu itu adalah tahu, dan arti tahu yaitu diri yang hidup. Dan arti diri yang hidup maka dikata bekas dijadikan, dan apabila dilihat bekas dijadikan, dan apabila dicium bekas dijadikan, dan apabila didengar bekas dijadikan oleh diri yang hidup yang menguasai seluruh alam semesta. Allah yang maha pengasih lagi penyayang, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita termasuk para penasihat dan yang telah memberi kepahaman kepada kita dari berbagai ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha menuntut itu atau belajar secara berguru sudah suatu jalan mencapai kebenaran. Dunia ini adalah bayang-bayang akhirat. Maksudnya di dalam dunia inilah kita mencari bandingan ibarat dan misal, karena di akhirat tidak bisa lagi kita mencarinya. Jadi semasa hidup ini kita harus mencarinya, harus bersusah payah. Barang siapa buta di dunia ini maka buta pula ia di akhirat nanti, bahkan lebih sesat lagi jalannya, tersesat yang amat jauh. Hayati benar-benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dan tanyakan pada dirimu sendiri bagaimana cara ini, atau bagaimana ilmu dan amaliyahnya atau teori dan prakteknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita ini tidak termasuk yang dikatakan seperti firman Allah tersebut di atas. Marilah kita ingatkan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Bila kamu menuntut ilmu syariat maka hendaklah kamu bersyariat dahulu. Kedua, bila kamu menuntut ilmu tarekat maka hendaklah kamu bertarekat dahulu. Bila kamu menuntut ilmu hakikat maka hendaklah kamu berhakikat dahulu. Bila kamu menuntut ilmu makrifat maka hendaklah kamu bermakrifat dahulu. Begitulah hendaknya sehingga ilmu dan amal berjalan seimbang beriringan. Seperti kata Arif Billah, satu, bermula ilmu itu tiada amal adalah dosa besar. Dua, bermula amal dengan tiada ilmu adalah buta dan sesat yang amat sangat sesat. Tiga, bermula ilmu dengan amal itulah yang bercahaya di atas segala cahaya atau syariat dengan hakikat itulah yang sempurna. Oleh sebab itu perhatikanlah. Satu, soal. Apakah yang dikatakan syariat dan ilmu syariat? Jawab, syariat artinya adanya kenyataan atau logika, rujukan sesuatu hukum. Dengan kata lain, ilmu yang menunjukkan sesuatu aturan terhadap perintah larangannya dan perintah suruhnya untuk hambanya yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua, soal apakah yang dikatakan tarekat dan ilmu tarekat? Jawab, tarekat artinya adanya jalan atau perjalanan. Ilmu tarekat artinya pengetahuan yang menunjukkan perjalanan pada ilmu syariat menuju hakikat. Dengan kata lain adalah perjalanan untuk menyempurnakan ilmu syariat menuju kesempurnaan yang hakiki atau yang sebenar-benarnya sempurna. Dan tarekat itu bermacam-macam jenisnya, ada 98 macam, yang kesemuanya itu
yang acap kali kita pelajari. 1. Tarekat Naqsabandiyah. 2. Tarekat Sijiliyah. 3. Tarekat Khidiriyah. 4. Tarekat Ar-Rasulasahiyah. 5. Tarekat Al-Junaidi. Keenam, tarekat Samaniyah. Nah, ini yang ada di Kalimantan. Guru Ijai dahulu, tarekat Samaniyah. 3. Soal apakah yang dikatakan hakikat dan ilmu hakikat? Hakikat artinya adanya pengetahuan batin, ilmu hakikat artinya adalah penerimaan pengetahuan pada hati tiap-tiap insan dengan hak dan iman. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan yang diterima oleh hati senantiasa menimbulkan rasa iman yang sempurna, maka inilah yang disebut hakul yakin. Adapun tingkatan ilmu itu ada 4 macam. Tingkatan ilmu yakin yang ke-1. 2. Tingkatan ilmu ainul yakin. Ketiga, tingkatan hakul yakin. Keempat, tingkatan kamalul yakin. Nah, harus di kamalul yakin. Harus kamalul yakin, jangan yakin saja. 4. Apakah yang dikatakan ma'rifat dan ilmu ma'rifat? Ma'rifat artinya adanya pengenalan yang sempurna, pengenalan yang hakiki, pengenalan tentang yang hak yang meliputi seluruh alam semesta beserta isinya. Ilmu ma'rifat artinya adanya pengetahuan yang sempurna pada sesuatu yang mewujud. Dengan kata lain, ilmu yang dapat memberikan pengenalan yang sempurna, sesempurna pengenalan pada diri kita, tergantung pada hidayah dan anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian hati kita menjadi kamalul yakin. Jadi harus kamalul yakin bahwa nyata alam semesta ini daripada jat wajibal wujud ilallah semata-mata. Inilah pengertian awal dan akhir. 3. Baka. Artinya kekal Allah Ta'ala, mustahil binasa, wajib Allah Ta'ala kekal. Tandanya Allah Ta'ala kekal, baharu alam. Apakah arti baharu alam itu? Asma hal keterangannya pada yang tersebut di atas tadi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekal zat Allah Ta'ala ya Muhammad yang mempunyai kebenaran dan kemuliaan. Arti kebesaran, apabila kita melihat berkata itu adalah kebesarannya. Begitu pula kalau kita mendengar itu adalah kebesarannya. Begitu pula kalau kita berjalan itu adalah kebesarannya. Begitu pula kalau kita berlari itu adalah kebesarannya, ataupun kita berdiam itu adalah kebesaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah arti kebesaran. Apakah arti kemuliaan? Karena mata kita dapat menyamai atau melihat, karena lidah tidak dapat menyamai berkata-kata, karena telinga tidak dapat menyamai mendengar, karena hidung tidak dapat menyamai mencium. Begitulah arti kemuliaan. 4. Muhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu mustahil, bersamaan wajib Allah Ta'ala bersalahan. Tanda Allah Ta'ala bersalahan baharu alam. Apakah arti baharu alam itu? Sama hal keterangannya pada yang tersebut di atas tadi.
Dalilnya firman Allah Ta'ala, tiada seumpamanya Allah Ta'ala bagi sesuatu. Dan apakah arti tiada seumpamanya itu? Misalnya karena mata tiada bersamaan dengan dirinya melihat. Dengan kata lain, mata tiada punya hak melihat. Dia adalah sebagai alat amanah untuk melaksanakan perintah, atau bukan mata yang melihat itu, tetapi adalah sifat Allah Ta'ala yang bernama basar. Begitu pula hal keadaan yang lainnya, seperti karena lidah tiada sama dengan dirinya berkata, karena telinga tiada sama dengan dirinya mendengar, karena hidung tiada sama dengan dirinya mencium. Maka itulah arti bersalahan Allah Ta'ala pada yang baharu. 2. Qiyamuhu ta'ala binafsih, artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Mustahil tiada berdiri dengan sendirinya. Wajib Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Tanda Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya baharu alam. Apakah arti baharu alam itu? Asma, hal keterangannya pada yang tersebut di atas tadi, karena sudah kita terangkan tadi tentang baharu alam. Dalilnya firman Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala sesungguhnya kaya daripada sekalian alam semesta. Apakah arti kaya? Maka arti kaya itu apa dirinya melihat, dan apa dirinya berkata-kata, dan apa dirinya mencium, dan bagaimana dirinya mendengar, dan kaya apa dirinya berjalan, dan dirinya berlari dan berkata-kata. Mata tiada kuasa ia melihat, lidah tiada kuasa ia berkata-kata, hidung tiada kuasa berjalan, tiada kuasa ia berlenggang. Maka inilah arti berdiri dengan sendirinya, karena tiada ada yang menyuruh, hanya dengan sendirinya. Itulah arti kayak 6. Wahdaniyat. Esa Allah Ta'ala mustahil terbilang-bilang. Wajib Allah Ta'ala esa. Tanda Allah Ta'ala esa baharu alam. Firman Allah Ta'ala, kata olehmu ya Muhammad, Allah Ta'ala itu esa. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada asmanya, esa pada afalnya. Apa arti esa? Mata 2 penglihatan, esa lubang hidung 2 pencium, esa lubang telinga 2 dengar, esa tangan 2 limbai kata, kaki 2 tangan, esa. Maka itulah arti esa. 7. Kudrat. Kuasa Allah Ta'ala mustahil lemah. Wajib Allah Ta'ala kuasa. Tanda Allah Ta'ala kuasa baharu alam. Dalil firman Allah Ta'ala, hidup Allah Ta'ala mustahil mati. Wajib Allah Ta'ala hidup. Tanda Allah Ta'ala hidup baharu alam. Firman Allah Ta'ala, berpegang olehmu ya Muhammad atas Tuhanmu yang hidup, tiada bisa mati. Mati tiada bisa bergerak. Melihat yang hidup bisa bergerak. Melihat lidah tidak bisa bergerak dan berkata. Hidung tiada bisa mencium, dan yang hidup itulah yang bisa mencium. Telinga tiada bisa bergerak dan mendengar. Yang hidup itulah yang bisa bergerak dan mendengar. Hidup yang kekal tiada bisa mati selama-lamanya. 11. Sama, mendengar Allah Ta'ala mustahil. Tuli, wajib Allah Ta'ala mendengar. Tanda Allah Ta'ala mendengar baharu alam. Sesungguhnya mendengar Allah Ta'ala dengan sesungguh-sungguhnya.
telinga diumpamakan yang tuli, yang mendengar itu diumpamakan yang hidup. Maka inilah arti mendengar selama-lamanya tiada berkedudukan, tiada berkesudahan. Basar, melihat Allah Ta'ala mustahil ia buta. Wajib Allah Ta'ala melihat, tanda Allah Ta'ala melihat, baharu alam. Firman Allah Ta'ala, bermula Allah Ta'ala itu yaitu melihat dengan barang diperbuat oleh kamu. Mata diumpamakan hamba dan yang melihat diumpamakan diri yang hidup, itulah arti melihat. Jadi yang melihat itu Allah juga. Kita tidak bisa melihat. 13 kalam berkata-kata Allah Ta'ala mustahil bisu, wajib Allah Ta'ala berkata-kata, tanda Allah Ta'ala berkata-kata, baharu alam. Berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan sempurna kata. Lidah diumpamakan bisu. Jadi lidah itu tidak bisa berkata-kata. Dan yang berkata-kata itu diri yang hidup. Dan arti sempurna adalah sempurna dirinya berkata-kata, tiada keluh. Dan sempurna dirinya mendengar, tiada tuli. Dan sempurna dirinya bergerak, tiada bertahan. Sebab tiada yang menyuruh dan tiada yang disuruh, hanya sendirinya, itulah arti berkata-kata dan sempurna. Qadirun artinya yang kuasa, muridun artinya yang berkehendak, alimun artinya yang tahu, hayyun artinya yang hidup, samiun artinya yang mendengar, basirun artinya yang melihat, mutakalimun artinya yang berkata-kata.